Saya divonis dokter terjadi penebalan dinding rahim karena ketidakseimbangan hormon, sehingga saya seperti haid tapi sangat lama. Kata dokter, ini biasanya berlangsung 3 bulanan untuk menyeimbangkan hormon saya. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan ibadah saya Ustadz, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya? Kalau memang itu yang keluar darah haid, ya, kalau memang darah haid, ya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh tawaf. Kalau memang yang keluar darah haid. Namun demikian perlu diperiksakan yang lebih serius lagi. Kok haid bisa sampai 3 bulan? Insya Allah likul lidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu Nabi ngendika demikian. Saat Nabi bersabda seperti itu, tentu semua obat sudah ada, sudah Allah turunkan. Nabi nggak mungkin ngarang. Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah sembarangan, tidak pernah asal-asalan ketika beliau ngendika. Berdasarkan wahyu. Oh lah, kenapa hari ini kok belum ditemukan obatnya? Bukannya Allah belum menurunkan? Bukankah Allah berjanji fa inna ma'al usri yusra? Di setiap kesulitan yang Allah turunkan, Allah ujikan, Allah juga sekaligus turunkan kemudahannya. Yang namanya penyakit, kesulitan atau kemudahan? Kesulitan. Dengan obat yang diturunkan Allah akan dapat kemudahan. Karena tidak mungkin Allah datangkan penyakit, Allah tidak sertakan sekaligus obatnya. Itu tidak mungkin. Karena Allah telah buat satu ketetapan yang final sudah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sampai diulang 2 kali. Nah, sekarang kok belum ditemukan? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita sebagai hamba Allah tidak yakin dengan janji Allah. Kemudian karena tidak yakin, kita tidak langsung mendekat kepada Allah ketika Allah uji dengan sakit. Hati kita masih keras, maka Allah tegur kita, sindir. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Coba diingat kembali itu surat apa itu? Surat apa? Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u. Surat Al-An'am insyaallah. Ya, Quran surat Al-An'am ayat 36 43 insyaallah. 43. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Obatnya belum ditemukan, kemungkinannya karena kita masih keras hati. Ketika Allah uji sakit, kita tidak cari Allah langsung, tidak lebih dekat kepada Allah, tidak bersimpuh kepada Allah. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon
kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan, ujian kami kepada mereka. Hati mereka telah menjadi keras, sehingga sakit apapun tidak mencari Allah. Padahal yang didahulukan harus Allah dulu, baru kemudian sesudah itu mencari sebab kesembuhan, ikhtiar insaninya. Tapi terima dulu, termasuk datang kepada Allah itu, oh Allah berikan sakit, terima dulu, alhamdulillah Allah masih berkenan menguji saya dengan sakit. Ini berarti Allah hendak menggugurkan dosa-dosaku. Ini berarti imanku masih dinilai oleh Allah. Terbukti Allah masih uji saya dengan sakit. Disyukuri, dinikmati, dan tetap ikhlas, sabar. Kemudian sesudah itu ada usaha. Seperti Nabi Ayub itu, sakit 18 tahun, sakit sangat berat. Kemudian ikhtiar insani, berusaha. Nah, mungkin usaha kita belum maksimal, maka Allah belum tunjukkan pada kita obat yang cocok atau sebab kesembuhan yang cocok. Tetapi bukan berarti obat itu belum Allah turunkan. Sudah diturunkan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak mungkin Allah datangkan kesulitan kok tidak sekaligus Allah berikan keringanannya, turunkan keringanannya. Ya, maka berobat yang maksimal lagi. Dan mohon kepada Allah ya. Oke, ada lagi? Saat ini saya sedang dirawat karena sakit. Saya terus saja memikirkan skenario terburuk tentang bagaimana saya ke depannya dan bagaimana keluarga saya. Bagaimana harus menata hati dan menggantungkan harapan. Nasihat Al-Ustadz membuat saya lebih tenang. Tapi rekamannya sering susah saya temukan, Ustaz. Kalau sedang diuji sakit, tidak usah berpikir sing neko-neko. Ini berpikir kemungkinan terburuk, berarti berpikir kematian toh ini. Justru bersyukur dengan mengingat kematian. Dengan sakit, ternyata kita bisa mengingat kematian. Luar biasa nikmatnya orang yang bisa terus mengingat kematian. Itu berarti orang yang punya malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Dan Nabi kita bersabda, wa aksiru min dzikri hadamil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kesenangan dunia, yaitu apa? Kematian. Kenapa? Karena orang yang terus mengingat kematian, dia akan siap menghadapi hari kematiannya. Man kana dzakiron limautihi kana musta'iddan. Barang siapa yang senantiasa ingat kematiannya, maka dia akan siap menghadapi hari kematiannya. Jangan takut sakit terus mikir mati. Banyak orang sehat sudah mati duluan. Yang namanya kematian tidak harus sakit dulu. Apa dikira kita yang saat ini Allah masih beri kesehatan tidak bisa mati? Oh, mudah sekali. Kalau ajal sudah ditetapkan, ya sudah, mati kita. Yang perlu kita pikirkan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini poin pentingnya. Jangan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya, totalitas kepada Allah. Mau sehat tetap memikirkan kematian, mau sakit lebih memikirkan lagi. Seringkali kita dalam keadaan sehat
tidak teringat dengan kematian karena rumangsa jik sehat. Sehingga sering melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, nanti kalau sudah sakit, nah itu hakikatnya Allah sedang mengingatkan kita, kowe nek sehat ra tau eling mati, terus bermaksiat nyotakai lara gen eling. Biar ingat kepadaku, ini Allah Maha Baik. Manusia, hambanya yang beriman diuji dengan sakit itu untuk mengingatkan dirinya kepada Allah. Biar lebih mendekat lagi kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah. Diberi sakit untuk digugurkan dosa-dosanya. Diberi sakit untuk ditinggikan derajatnya di sisi Allah kalau dia sabar. Ini teori kebenaran Al-Quran, janji-janji Allah dalam Al-Quran. Tinggal kita imani, kita jalankan. Dan Allah juga ngendika, An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Mari dibaca lagi. Surat An-Nisa surat keempat ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Asaba yusibu, isabah musibah. Jadi asabah musibah itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu sesuatu yang menimpa. Lah, sesuatu yang menimpa kepada kita bisa berupa hasanah, kebaikan. Kalau kita ditimpa hasanah, kebaikan, maka kita bersyukur, berarti itu dari Allah. Tapi kalau kita ditimpa kebaikan, mendapatkan nikmat, kita tidak bersyukur, kita sombong, berarti sifat sombong ini famin anfusina, dari diri kita sendiri. Karena Allah melalui Rasulnya atau Allah sendiri yang menegaskan, hamba Allah yang beriman, sehingga ini Allah melalui Rasulnya menetapkan hamba yang beriman jika dia ditimpa kesenangan, syakara fakana khairal lahu. Jalan yang Allah berikan hanya bersyukur. Kalau hamba ini bisa bersyukur, berarti itu dari Allah. Dia memilih cara yang Allah tawarkan. Tapi kalau dengan kenikmatan ternyata dia milih kesombongan, kesombongan itu laisa minallah, bukan dari Allah, tapi min nafsihi, dari dirinya sendiri. Dia tidak milih syukur, malah milih sombong. Maka yang terjadi tidak khairal lahu, menjadi syarral lahu, karena dia sombong, punya pilihan sendiri. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, dia memilih cara yang Allah tawarkan, yaitu sabar. Kesabaran itulah dari Allah, cara jalan dari Allah untuk menjadi khairal lahu. Tapi kalau ada orang yang diuji sakit atau hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya, kok malah gresulo, tidak sabar, berarti gresulo itu laisa minallah, bukan dari Allah, tapi min nafsihi, pilihannya sendiri. Maka akibatnya buruk. Nah, sekarang ibu sedang diuji sakit, berbahagialah, tetap dalam kesabaran.
Berarti melewati waktu demi waktu, setiap detik, menit dan seterusnya, hari demi hari, dengan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Dan jangan putus semangat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah telah berikan kabar gembira pada kita, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, hanya Allah yang maha menyembuhkan. Ini kabar gembira dari Allah. Bisa sembuh di dunia, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, berarti masih diberi kesempatan mengumpulkan bekal sebanyak dan sebaik mungkin. Atau sembuh, sudah tidak merasakan sakit lagi, dipanggil oleh Allah, menghadap Allah tanpa dosa, maka semuanya kebaikan. Sehingga tidak usah mikir neko-neko, tawakal saja pada Allah. Mohon pada Allah keputusan yang terbaik. Dan bagi orang Islam, apapun itu keputusan Allah pasti yang terbaik.